ikut-ikutan perayaan Natal. Padahal sudah banyak dibahas oleh para ustadz penceramah tentang haramnya kita mengikuti perayaan Natal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwanu fiddin arsyadakumullah. Kita sekarang berada di penghujung akhir tahun ya, di akhir Desember, dan seperti umum-umumnya terdahulu ya, di setiap penghujung akhir tahun ya, kita sepatutnya merasa was-was ya, sepatutnya kita merasa deg-degan gitu loh. Karena banyak sekali bencana-bencana alam ya, itu terjadi biasanya di akhir Desember. Dan celakanya ya, banyak pejabat kita itu ya, mereka menganggap bencana-bencana ini hanya karena faktor alam ya. Oh, terjadi banjir karena curah hujan yang tinggi. Nah, terjadi gempa karena ada pergeseran lempengan bumi dan seterusnya ya. Pernyataan ini benar ya, gak bisa kita pungkiri. Tapi kan tentunya masih ada faktor lain ya, yang tidak bisa dianggap sepele ya. Terjadinya bencana alam itu minimal paling tidak ada 2 faktor, Pak, yang tidak bisa dianggap sepele ya. Pertama adalah karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Allah berfirman di surah Ar-Rum ayat 40, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sungguh telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari apa yang mereka lakukan, agar mereka mau kembali kepada Allah. Ayat ini gamblang banget, Pak, jelas banget. Allah katakan ya, terjadinya kerusakan di bumi dan daratan adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Tangan-tangan manusia ini ya, bisa kita tafsirkan dengan adalah memang tangan beneran gitu loh. Tangan manusia yang merusak alam ini. Kemarin ada banjir besar kan di Aceh, Sumatera Barat, Medan. Saya rasa semuanya tahulah ya bagaimana deforestasi di Indonesia ini kan begitu hebat gitu, begitu menggila. Habis hutan-hutan itu digondolin semua. Ya gimana nanti kalau akhirnya datang musim hujan ya, sudah gak ada resapan air lagi ya, pasti banjir. Ini dosa tangan-tangan manusia, Pak. Tangan-tangan pejabat yang memberikan izin kepada korporasi, dan tangan-tangan manusia yang nembangi pohon-pohon itu, ya kan? Tangan-tangan manusia yang ya semuanya lah ya, yang menyebabkan akhirnya terjadinya musibah-musibah ini. Atau penafsiran kedua adalah tangan manusia itu ya, kata Imam Abu Ali rahimahullah, yaitu maksiat ya. Maksiat. Beliau katakan, man asallah fil ardi faqad afsada fil ardi. Siapa yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, berarti dia telah merusak bumi ini. Li'anna salahul ardi was sama bitta'ah. Karena baiknya bumi dan langit ini ya, tenangnya bumi dan langit ini adalah karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan kadang-kadang gak direnungkan oleh manusia. Kerusakan, musibah terjadi di bumi ini tidak bisa lepas karena banyaknya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksiat itu bukan cuma sekedar melanggar yang Allah larang ya. Itu pasti.
tapi tidak mengerjakan perintah Allah itu. Ya, ketika perintah itu tidak dikerjakan, itu adalah maksiat yang lebih besar, kan Pak ya. Cobalah kita lihat hari ini masjid-masjid kita sepi, ya kan? Masjid ini kita sepi. Masjid kita itu ramainya cuma hari Jumat doang tuh. Cuman hari Jumat doang. Ya. Gimana nggak murka Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya kan? Yang Allah ingin menciptakan kita agar kita menyembah Allah, ternyata kita menganggap sepele penyembahan itu terhadap Allah ini. Gitu ya. Yang kedua adalah terjadinya bencana alam, ya. Banyaknya kerusakan itu adalah karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Setiap akhir Desember, ya kan, menjelang Natal, ya nggak sedikit kaum muslimin yang wallahu alam apa karena kebodohannya atau karena ketidaktahuannya ikut-ikutan perayaan Natal. Padahal sudah banyak dibahas oleh para ustadz penceramah tentang haramnya kita mengikuti perayaan Natal ini, ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 90 sampai 93. Takadus samawati wal yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Hampir-hampir saja langit itu pecah, bumi itu terbelah, dan gunung-gunung runtuh karena ucapan mereka itu. Mereka menganggap Allah yang Maha Pengasih mempunyai anak, dan tidak mungkin bagi Allah yang Maha Pengasih ini mempunyai anak. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini melainkan akan datang kepada Allah sebagai seorang hamba. Tuh. Allah menggambarkan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ya, Natal itu kan seperti itu Pak, perayaan orang-orang Nasrani itu kan ya. Apa kemana Allah? Sampai-sampai langit itu hampir saja pecah. Tuh. Sampai-sampai hampir saja bumi ini terbelah. Ya, sampai-sampai hampir saja gunung-gunung itu runtuh gara-gara perkataan mereka. Apa itu? Allah Subhanahu wa taala mempunyai anak. Wal iyadu billah. Enggak takutkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan main-main Pak, ini masalah akidah, kan? Bentuk toleransi kita kepada mereka adalah ya sudah, biarkan saja mereka melaksanakan agama mereka sendiri. Kan sudah hafal ayatnya kan? Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi saya agama saya. Gak mungkin kalau kita sholat itu kan mereka itu sholat dengan kita. Gak ada urusannya. Kita sholat ya kita sholat. Mereka gak akan sholat. Mereka mau merayakan Natal, silakan merayakan Natal. Ini gak sedikit kaum muslimin yang latah ikut-ikutan dengan orang-orang Nasrani, ikut-ikutan Natal. Ya. Dan ini akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap sepele Pak. Mungkin kita pernah mendengar hadis dalam Sahih Bukhari itu. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tiba-tiba terjadi gempa. Ya. Maka beliau keluar, ya ngumpulin orang-orang Madinah sambil mengatakan, ya ahlul Madinah, ma asra'a ma ahdatstum. Wallahi la in 'adat la akhrujanna min baini azharikum. Wahai orang-orang Madinah, ya, alangkah cepatnya ya dosa yang kalian lakukan. Tuh. Istilahnya kan Nabi itu belum lama meninggal gitu loh. Ya, kok sudah banyak sekali perbuatan dosa yang membuat akhirnya bumi ini gempa. Demi Allah kata Umar, kalau terjadi lagi gempa ini, ya, ini la akhrujanna min baini azharikum, saya akan pergi dari tempat ini, nggak mau saya tinggal lagi dengan kalian ya yang telah melakukan maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap sepele Pak perbuatan maksiat ini ya. Indonesia ini kan udah jadi rahasia umum Pak ya. Darurat maksiat ya kan. Banyak tersebar perzinahan. Darurat LGBT ya kan. Darurat minuman keras. Darurat perzinahan ya kan. Darurat berbagai macam kemaksiatan-kemaksiatan yang merajalela di bumi Nusantara ini. Belum yang tadi saya katakan di awal, yaitu banyaknya orang-orang
tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menganggap remeh sholat. Nanti bulan Ramadan itu, entar lagi kita puasa, Pak. Paling orang puasa itu cuma sehari 2 hari. Selebihnya sudah merupakan sandiwara. Ya, biasa itu. Orang-orang di bulan Ramadan itu mereka tidak puasa. Saya pernah menanyakan kepada seorang anak ya. Anak ini sekolah di sekolah Islam gitu. Sekolah Islam, Pak. Anaknya saya tanya, "Kamu puasa enggak?" "Puasa, Tat." "Bapak kamu?" "Ya tadi sahur sih, tapi jam 9 udah makan, alasannya sakit perut." Hah, tuh, Allahu Akbar ya. Anaknya puasa, istrinya puasa, bapaknya jam 9 pagi sudah makan, alasannya sakit perut. Dan itu biasa, Pak. Ya, waliyadzubillah, takutlah kita kepada Allah, ya kan? Hati-hati, Pak. Ini ketika perintah-perintah Allah itu tidak dilaksanakan dengan baik, ketika langgar larangan Allah ditabrak oleh manusia dengan seenaknya, jangan salahkan nanti kalau Allah murka kepada kita semua. Mudah-mudahan nasihat ini bisa berguna bagi saya dan para ikhwan ya rahimakumullah. Marilah kita takut kepada Allah. Marilah kita banyak bertobat kepada Allah, kepada para penguasa, pemimpin ya. Harusnya mengajak masyarakat ini agar semuanya taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya, taubat nasional gitu ya, agar Allah menjadikan negeri kita ini negeri yang makmur dan berkah. Kalau tidak, ya itu yang Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk memberikan hukumannya kepada kita semua. Barakallahu fikum, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.